Ayo bangun, Kak. Kak, bangun. Ada apa sih, Dek? Ayo kita sekolah minggu. Pagi-pagi gini udah berisik. Ganggu tahu? Gereja kita kan ngadain sekolah minggu. Lah, tapi kan kita lagi nggak bisa ke gereja, Dek. Nah, karena kita nggak bisa ke gereja untuk sementara waktu, Gereja Baptis Bethlehem ngadain sekolah minggu online dari kelas asuhan sampai lansia. Oh, ada sekolah minggu online. Terus kita di mana nontonnya? Kita bisa nonton di channel YouTube Gereja Baptis Bethlehem jam 8 pagi. Wah, kalaupun kita nggak bisa ke gereja, nggak menjadi halangan ya untuk kita bisa bersekolah minggu. Oke deh kalau gitu, kakak mandi dulu ya. Oke deh, Kak. Nah, teman-teman semua, ayo kita bertumbuh bersama dalam sekolah minggu online. Ditunggu ya. Halo, selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam sekolah minggu online hari ini. Hari ini kita akan belajar bersama dari kelas remaja sampai kelas pemuda. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk setiap berkat yang boleh Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami masih boleh belajar sedikit firman-Mu walaupun masih secara online. Tuhan yang terus menolong kami, Tuhan yang terus menyertai kami dalam setiap pembahasan yang boleh kami dengarkan hari ini agar boleh menjadi berkat, boleh bermanfaat untuk diri kami maupun untuk orang-orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, pimpin kami mau serahkan 1 jam ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang terus campur tangan, Engkau yang terus menyertai kami agar boleh kami menjadi berkat untuk setiap hal yang boleh kami bicarakan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menserahkan jam ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Oke, hari ini kita belajar pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga ini berjudul Orang Percaya Yesus Harus Dibaptiskan. Pelajaran dari buku pemuda berjudul Orang Percaya Yesus Harus Dibaptiskan. Nah, dari remaja pun sama ya judulnya. Nah, kalau bahan ayat bacaannya dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Kalau dari buku remaja Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Sebelumnya mari kita buka di Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah.
Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Jadi Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12 ini menceritakan Paulus yang berada di Efesus. Waktu Paulus di Efesus, Paulus bertemu dengan 12 murid. 12 orang murid ini orang yang percaya Yesus namun tidak memiliki iman yang benar kepada Yesus. Nah, bagaimana mereka menjadi murid Yesus tidak disebutkan, tapi mereka sudah dibaptis oleh baptisan Yohanes. Nah, baptisan Yohanes ini baptisan yang mereka tidak mengenal dan tidak menerima Roh Kudus gitu ya. Nah, apa itu baptisan Yohanes? Baptisan Yohanes merupakan baptisan tanda pertobatan. Jadi di sini Paulus berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang akan datang kemudian daripadanya. Gitu, yaitu siapa? Yesus ya. Nah, untuk lebih memahami baptisan Yohanes ini, mari kita menyimak pernyataan Yohanes Pembaptis yang ada dalam Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Di sini Yohanes Pembaptis menegaskan kalau sebenarnya Yohanes ini membaptis kalian dengan air sebagai tanda pertobatan dari dosa-dosa kalian. Tetapi Ia yang datang kemudian, yaitu Yesus, Dialah yang akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, Yohanes Pembaptis mengundang banyak orang untuk bertobat dan datang kepada Yesus. Namun, orang-orang yang ditemui Paulus di Efesus, mereka masih berpusat pada pengajaran Yohanes Pembaptis. Mereka belum menerima, bahkan belum mengenal apa itu Roh Kudus. Jadi mereka tidak menerima Jadi mereka belum menerima Yesus dan pencurahan Roh Kudus. Nah, jadi baptisan itu cuma sebagai baptisan tanda pertobatan. Kemudian Paulus menantang mereka untuk menerima Yesus yang telah diberitakan Yohanes Pembaptis. Dan mereka menanggapi pemberitaan Paulus ini. Ke-12 murid itu memberi diri mereka dibaptis dalam iman kepada Yesus gitu ya. Jadi setelah Paulus beritakan, mereka menanggapinya dengan memberi diri mereka dibaptis dalam imannya kepada Yesus gitu ya. Nah, melalui pelajaran kita hari ini kita mengerti bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus harus dibaptiskan. Nah, mengapa harus dibaptiskan? Karena baptiskan merupakan kehendak Allah dan Allah sendiri sudah menggenapinya. Kita bisa melihatnya dalam Matius 3 ayat 15. Nanti kalian bisa membukanya di rumah masing-masing ya. Ini menceritakan dalam Matius 3 ini mengenai Yohanes Pembaptis yang Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis. Lalu Yesus minta dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dan Yohanes Pembaptisnya tidak mau. Lalu Yesus menjawabnya di ayat yang ke-15 ya. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Jadi waktu Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis hendak dibaptiskan,
Yesus berkata kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya. Jadi kata sepatutnya ini mengharuskan kita, mengharuskan Yesus untuk menjalani hal itu. Jadi kenapa Yesus melakukan itu? Padahal kan Yesus tidak berdosa ya. Nah, kenapa Yesus mau melakukan itu? Karena Yesus mau melakukan kehendak Allah. Nah, dalam melakukan kehendak Allah ini, Yesus pun menggenapi kehendak Allah, yaitu dia dibaptis sebagai contoh dan teladan untuk kita. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama tadi, mengapa harus dibaptisan? Karena baptisan merupakan kehendak Allah. Yesus pun dibaptis melalui Yohanes Pembaptis untuk menggenapi kehendak Allah bagi dirinya. Nah, yang kedua, mengapa harus dibaptiskan? Dalam Matius 28 ayat 19 yang berisi amanat agung. Pasti semuanya pada tahu ya amanat agung. Apa sih itu isinya? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ada kata dan baptislah mereka. Ini adalah satu amanat, satu perintah. Kita tahu ya kalau amanat itu biasa diberikan kalau orang yang hendak pergi meninggalkan kita biasanya. Biasanya ya dengan kematian atau apapun itu ya, biasanya dia akan meninggalkan kita dan dia akan memberikan satu perintah, satu amanat untuk kita harus lakukan. Nah, demikian halnya dengan baptisan. Baptisan ini ada dalam perintah Yesus dalam amanat agungnya. Jadi harus dilakukan gitu ya. Nah, baptisan tadi itulah dasar mengapa kita sebagai orang percaya harus melakukan baptisan. Nah, selain itu, baptisan juga menandakan adanya pembersihan diri dari dosa dan penolakan masa lampau seseorang yang penuh dosa melalui kelahiran baru dalam Yesus. Jadi yang lama dilahirkan kembali dalam Yesus. Jadi yang lama dosa-dosa kita sudah mati dan kita akan dilahirkan kembali dalam Yesus ya. Ini bisa kalian lihat nanti dalam Roma 6 ayat 3 sampai 4. Kalian bisa membukanya nanti di rumah ya. Nah, yang berikutnya, baptisan juga menandakan masuknya kita dalam perjanjian baru dalam karya keselamatan Yesus Kristus. Artinya apa? Waktu dalam perjanjian lama, perjanjian itu dimulai dalam sebuah perjanjian iman antara Allah dengan Abraham yang ditandai dengan sunat untuk tanda di luar keimanannya. Jadi orang beriman, orang yang udah percaya harus disunat. Tapi ini hanya berlaku untuk orang-orang Yahudi gitu ya. Nah, sedangkan dalam perjanjian baru, perjanjian iman akan Allah itu, perjanjian iman Allah dinyatakan untuk semua orang. Nah, di sini sunat digantikan dengan baptisan sebagai tanda di luar keimanan kita gitu ya. Jadi kalau zaman perjanjian lama perlu sunat, kalau zaman perjanjian baru sunat udah nggak ada ya. Tapi di sini Cici nggak akan bahas sunat, gitu ya. Nah itu, jadi baptisan itu menandakan pembersihan diri, menandakan masuknya kita dalam perjanjian, dalam karya keselamatan Allah. Nah yang berikutnya, kenapa juga harus dibaptiskan? Karena menandakan komitmen dan proklamasi kita. Artinya apa sih komitmen kita setelah kita percaya sama Yesus? Nah, proklamasi artinya disaksikan dalam persekutuan kita dengan Yesus dalam baptisan. Jadi persekutuan seumur hidup kita dalam Yesus Kristus. Artinya memberi diri kita dibaptis untuk menyatakan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai tanda di luar untuk iman yang di dalam. Nah, terus ada yang ngomong, tapi kan baptisan tidak menyelamatkan, Ci. Ngapain mesti dibaptis gitu? Yang penting kan kita percaya, seperti pelajaran minggu lalu ya. Yang penting kita percaya dengan segenap hati, baru boleh dibaptis, itu syarat baptisan. Nah, sekarang balik lagi ke baptisan. Baptisan tidak menyelamatkan. Nah, terus ngapain dong dibaptis ya? Balik lagi ke yang tadi Cici bahas ya. Baptisan itu penting, baptisan itu harus.
seperti yang poin-poin tadi di atas. Nah, baptisan tidak menyelamatkan, tapi iman di dalamlah yang menyelamatkan kita dari dosa. Nah, orang yang percaya Yesus pasti memberi diri dibaptis. Ya, artinya gini, walaupun baptisan tidak menyelamatkan, tapi harus dilakukan. Orang percaya Yesus pasti memberi diri dibaptis sebagai tanda kesiapan kita untuk masuk dalam proses berikutnya, itu misalnya proses untuk melayani, gitu ya. Nah, jika kalian sudah percaya tapi belum dibaptis, silakan kalian datang ke pendeta kalian, hubungi pendeta kalian, datang kepada gereja kalian, terus kalian bisa bilang kalau kalian mau dibaptis, pasti nanti kalian akan dibimbing. Nah, ada lagi pertanyaannya. Nah, kalau nggak boleh sama ortu gimana, Ci? Gitu. Apakah baptisan harus? Harus. Baptisan itu sifatnya pribadi. Jadi, iman percaya pribadi sebenarnya tidak perlu persetujuan dari orang lain atau orang tua. Asalkan kita sudah bisa mempertanggungjawabkannya. Jadi gini, ada kan yang bayi, ada yang sudah dibaptis gitu ya. Nah, kalau bayi dibaptis itu sebagai tanda atau bukti kepercayaan dari orang tuanya untuk anak-anaknya kelak gitu ya. Tapi kalau kita sebagai orang yang dewasa, remaja, pemuda, kita harus percaya sendiri dengan keyakinan iman kita sendiri, sehingga kita memberi diri dibaptis dan kita sudah bisa mempertanggungjawabkannya. Nah, walaupun misalnya orang tua tidak menyetujuinya, kita harus mempertanggungjawabkan sendiri, karena baptisan itu bersifat pribadi, iman pribadi gitu ya. Nggak bisa karena orang tua kita udah dibaptis, kita ikut iman orang tua, nggak bisa ya. Nah, jadi dalam percaya ini adalah bersifat pribadi. Jadi kita sendiri secara pribadi yang harus percaya Yesus dengan segenap hati kita. Nah, baru kita memberikan diri kita untuk dibaptis. Seringkali orang dibaptis itu bukan karena iman kita, bukan karena rasa percaya kita, tapi karena ada sesuatu, ada syarat, misalnya ada syarat dan ketentuan. Misalnya kalau orang mau menikah gitu ya, sering orang baptis misalnya karena untuk mengikuti persyaratan tertentu, maka orang mau dibaptis gitu. Nah, dari pelajaran kita hari ini kita bisa mengerti ya kalau baptisan itu harus dan baptisan itu bersifat pribadi, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau kita melihat Yesus aja memberi diri dibaptis, lah kita sebagai pengikut Yesus, kita sebagai orang percaya kepada Yesus, masa kita tidak mau memberikan diri kita dibaptis? Nah, kita sudah melihat contoh ya, Yesus sendiri memberi diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Itu ada dalam Matius 3 ya. Nah, nanti kalian bisa lihat. Nah, dalam Yesus memberi diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu bukanlah sebagai penyucian pertobatan dari Yesus, karena Yesus tidak berdosa, tapi sebagai bentuk kerendahan diri Yesus. Yesus yang adalah anak Allah rela datang ke dalam dunia, meninggalkan tahtanya di surga dan merendahkan dirinya, bahkan menjadi sama dengan manusia, untuk melakukan dan menggenapi seluruh kehendak Allah. Seperti yang tadi udah dibahas ya di atas ya. Jadi Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis bukan sebagai bentuk pertobatannya, tapi Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis adalah bentuk kerendahan diri Yesus, yang dia rela merendahkan dirinya demi untuk manusia dan untuk melakukan kehendak Allah. Jadi Yesus adalah satu contoh, satu teladan yang dia melakukan kehendak Allah dan menggenapi apa yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya. Ya, itu ya. Nah, berikutnya ada baptisan Roh Kudus. Tadi kita belajar mengenai baptisan Yohanes. Berikutnya baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus ini kalian bisa melihatnya dalam Markus 1 ayat 8
Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Jadi setelah tadi murid yang 12 tadi dibaptiskan, Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka. Maka turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Nah, seringkali kalau orang baptisan Roh Kudus seringkali selalu dikaitkan dengan bahasa roh dan bernubuat. Jadi orang yang bisa bahasa roh, orang yang bisa bernubuat, sering orang menyatakan itu sebagai dia sudah dibaptis secara roh gitu ya. Padahal sebenarnya itu tidak tepat juga gitu ya, kurang tepat gitu ya. Nggak semua orang yang sudah dibaptis dalam roh dia bisa berbahasa roh. Bahasa roh itu karunia, dan Cici di sini nggak akan bahas tentang bahasa roh. Kita balik lagi ke dalam topik kita hari ini ya. Yohanes Pembaptis sudah menegaskan bahwa Yesuslah yang berhak membaptis dengan Roh Kudus. Ini kalian bisa lihat dalam Matius 3 ayat 11. Gitu ya. Jadi baptisan Roh Kudus yang terjadi dalam Kisah Para Rasul 19 tadi dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 7 dilakukan oleh Yesus dalam penumpangan tangan Paulus. Hal ini membuktikan bahwa Paulus tidak memiliki otoritas membaptis Roh Kudus. Jadi, kejadian tersebut terjadi di luar pengetahuan dan otoritas dari Paulus. Baptisan Roh Kudus merupakan penggenapan janji Yesus di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yaitu, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun supaya kamu menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Jadi baptisan Roh Kudus ini merupakan penggenapan janji Yesus. Setiap orang yang percaya kepadanya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun, dan setelah Roh Kudus turun kita akan menjadi saksi dimanapun kita boleh berada, bahkan sampai ke ujung bumi. Itu ya. Nah, baptisan Roh Kudus ini terjadi saat seseorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini bisa kalian lihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 yang mencatat, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus ini terjadi saat seseorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi sebenarnya tidak bisa dipisahkan gitu ya. Nah, kesimpulannya untuk pelajaran kita hari ini, orang percaya Yesus harus dibaptiskan. Baptisan air dan baptisan Roh Kudus adalah satu paket yang tidak dapat dipisahkan. Jadi, melalui baptisan kita menerima Roh Kudus untuk tinggal dalam diri kita. Jadi, walaupun kalau baptisan roh itu sering kali orang mengaitkannya dalam bahasa roh. Hal ini sebenarnya kurang tepat gitu ya. Percaya dan dibaptiskan. Nah, lalu ada pertanyaan. Terus kalau kita sudah percaya dengan segenap hati, terus mau dibaptiskan, gimana sih? Pakai metode apa sih gitu? Nah, apapun itu metodenya, ikuti metode di mana kalian berjemaat. Gitu ya. Jadi jangan kita ambil pusing dengan metode-metode yang ada di luaran sana gitu. Jadi ikutilah metode di mana kalian berjemaat. Kalau kalian berjemaatnya di gereja kita, baptisannya dalam bentuk baptisan selam. Karena dalam baptisan selam ini ada beberapa poin yang memang ada gitu ya. Dan kita meyakini baptisan selam ini gitu ya. Nah, jadi hal ini sebenarnya tidak perlu diperdebatkan gitu, karena ini bakal menjadi perpecahan ya, dan bakal menjadi perselisihan gitu. Jadi kalau kalian sudah percaya, mintalah diri kalian dibaptis, percaya dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati kalian. Jadi orang percaya Yesus harus dibaptiskan. Ya, itu pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap teladan yang sudah Engkau berikan, untuk setiap teladan yang sudah
Engkau teladankan bagi kami. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh terus percaya dengan segenap hati kami, terus mengingat akan betapa pentingnya, akan betapa harusnya kami dibaptis. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini yang mengingatkan kami akan begitu pentingnya arti baptisan bagi kami orang yang percaya. Tuhan tolong kami yang saat ini belum dibaptis, Tuhan terus berikan Roh Kudus-Mu dalam hati kami, dalam pikiran kami, untuk kami boleh menerima Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai Juru Selamat kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pembelajaran yang boleh kami terima hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Ya, itu pelajaran kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan bergabung dengan kelas kalian masing-masing. Kalau ada pertanyaan silakan didiskusikan di kelas kalian masing-masing. Sampai jumpa minggu depan dalam sekolah minggu online. Tuhan Yesus memberkati.